pas masih di kos aku, ada yang bisikin, Gue suka temenmu yang itu. Dia berisik. "Hi guys, welcome to Minis Horror." Aku excited banget bisa memulai episode 1 Minis Horror dan berbagi cerita-cerita horror bersama kalian. Untuk episode ini, aku dapat cerita nih dari Marcel. Ceritanya lumayan panjang loh, kayak panjang banget, so buckle up for some long and scary session. Okay, so sebelum cerita, aku kenalin dulu temenku. Jadi aku punya 2 temen, Eva sama Ajeng. Nah, awal kejadiannya itu pas kita rencana mau nginep di kosan aku. Terus di situ mereka nginep selama 2 hari. Pas di malam kedua itu tuh lagi pada makan nih bareng, rencananya mau makan sambil lihat film horor. Dan itu sekitar jam 10 sampai 12. Akhirnya pada makan-makan dulu, aku selesai duluan nih, aku bilang, "Pak, tolong nanti kamu bawa ini ke dapur ya kalau udah." Dia jawabnya pakai anggukan. Nah, pas aku berdiri, aku lihat si Ajeng itu ikut sama berdiri di belakang aku. Jadi dia ikut ke dapur. Udah selesai aku mau ke kamar mandi, tapi kan di kamar mandi tuh baknya lagi aku buat nyuci. Jadi aku nyari wadah sambil nunduk. Nah, di situ gak ada yang aneh, cuma pas aku udah selesai dari kamar mandi, aku ditanya sama Ajeng sama Eva. Ini si Ajeng bilang, "Kamu kenapa marah-marah tadi?" Terus si Eva nyaut, "Kamu tadi nyari apa kok sampai kayak orang ngamuk?" Aku bingung dong ditanya gitu, kapan aku marah? Terus aku bilang, "Lah, aku gak marah, orang tadi cuma ngambil wadah terus ke kamar mandi langsung." Ternyata pas aku di kamar mandi itu mereka lihatnya beda. Nah, si Ajeng ini lihat aku nunduk nyari wadah tadi sambil marah, sedangkan aku udah di dalam kamar mandi. Nah, si Eva ini akhirnya mastiin, tapi pas sampai dapur dia baru ngeh. Katanya kalau aku di kamar mandi, diketok dia manggil aku, jawab dong. Nah, pas udah aku bilang kalau tadi yang aku lihat beda. Lah, Pak, tadi malah aku lihat Ajeng ikut aku ke kamar mandi. Dia duduk di dekat kompor. Tadi kamu ikut aku ke dapur kan? Karena udah selesai makan, Jeng. Dan disitu Ajeng jawab, "Enggak, aku aja belum selesai makan." Udah diem langsungan pada saling liatin. Takutnya aku malah buat mereka makin takut. Aku bilang, "Udah gak apa-apa, emang salah lihat kalian mungkin." Akhirnya lanjut lihat film sampai jam 12. Nah, ini nih yang bikin aku gak bisa tidur karena takut temanku kenapa-napa. Jadi pas jam 12 ini si Ajeng udah tidur nih. Nah, si Eva lagi pakai headset, jadi dia gak denger. Sedangkan aku lanjut lihat Nadia Omara di sekitar jam setengah 1. Kalau nggak salah, itu ada yang ngetok jendela, ada yang manggil, "Masuk." Terima kasih ya guys. Aku diem buat mastiin ada yang beneran manggil enggak. Karena itu jujur jelas banget. Aku deket jendela soalnya. Pas aku tunggu-tunggu, nggak ada. Ya udah aku lanjut. Nah pas lanjut nih, aku denger kayak ada orang nangis di depan kos gitu. Aku langsung kaget dong, orang malam-malam siapa yang nangis? Aku buat diem gak liat HP lagi. Siapa tahu ada lagi ketokannya. Dan bener, ada lagi yang ngetok pintunya. Gak kepikiran takut karena hantu aku. Aku malah takut kalau teman-temanku kenapa nanti. Jadi aku berdiri, aku ngetok jendela kamarku tanpa buka korden. Aku ketok, aku bilang, "Malam-malam gak usah ganggu waktunya orang gak istirahat." Dan itu masih aja diketok. Hasil aku geram dong. Aku keluar kamar ke depan pintu. Aku bilang lagi sambil pegang gagang pintu, "Kamu kalau mau ganggu jangan sekarang, lagi ada temanku. Kalau kamu nekat awas aja nanti urusanmu sama aku." Tanpa nunggu aku langsung masuk kamar, lanjut rebahan. Aku gak tidur karena tadi takutnya temanku denger. Dan mereka takut jadi buat jaga-jaga. Terus pas lagi duduk nih, ternyata temanku si Eva tadi yang pakai headset bangun. Dia duduk juga terus lihat aku sambil bilang, "Mar, ini kamu tadi kritikin kaki toh?" Aku jawab, "Enggak nah." "Lah kenapa?" Dia jawab, "Aku tuh dari tadi ngerasa kayak ada yang kritikin." Aku jawab, "Ajeng mungkin dah, lanjut HP-an aja." Maaf guys, ini dialognya pakai Jawa tapi aku nggak tahu cara ngomong Jawa, so sorry. Oke lanjut. Di situ aku udah agak risih, gak enak. Yang makin nambah gak enak itu lampu kamar warna biru jadi agak gelap. Di situ aku nggak kepikiran mau ganti lampunya karena ya nggak perlu juga. Selama beberapa jam udah gak ada nih. Aku bangun ke kamar mandi mau nyari apa yang bisa dimakan. Pas ke dapur aku kepikiran tadi juga mau ambil dupa 2 di kamar satunya. Aku bakar, aku taruh di pojok pintu kamar tidurku. Tapi di luar akhirnya udah nih aman sampai besok malamnya lagi pulang ke rumah Ajeng. Sedikit info, si Eva ini di rumahnya Ajeng. Nah pas mau pulang ini sebenarnya rasanya gak kayak biasanya. Karena rasanya tuh besar banget kayak gak mau pergi. Terus rasanya tuh kayak ada yang ketinggalan di dalam dan yang ngerasain. Ternyata bukan cuma aku, si Eva juga. Ternyata malahan pas dia mau nutup pintu kos itu dia bilang dengar ada suara
Sini aja gak usah pulang. Si Eva ini cuma ngomong ke aku doang, gak ke Ajeng. Nah balik lagi skip udah sampai rumah. Ajeng nih sampai situ malah aku yang makin gusar, gelisah pengen cepet balik kos. Kayaknya ada yang bikin hati gak tenang gitu. Loh rasanya tapi sama. Ajeng dicegah, gak usah balik, nginep di sini dulu, besok baru balik. Tapi karena aku masih gelisah, si Eva bilang, menurut aja Mar daripada di kos kenapa-napa. Ya udah akhirnya aku di situ dan disitulah semua pada cerita kalau ternyata gak cuma aku yang diganggu, mereka berdua juga diganggu. Tapi adanya tuh di penglihatan kita bertiga tuh beda-beda. Di penglihatan si Eva, katanya pas aku keluar tadi itu, aku duduk menghadap pintu keluar sambil jeduk-jedukin kepala ke pintu. Tapi di penglihatan aku ya biasa tadi keluar kamar cuma berdiri sambil bilang tadi. Sedangkan di penglihatan si Ajeng, dia ini katanya kayak lagi di kosan aku sendirian, jadi cuma dia doang di situ. Terus katanya dia keluar kamar juga karena kata si Ajeng dia dengar ada yang lagi mandi, disamperin lah di TikTok. Pak, diem doang. Nah pas dimanggil namaku suara orang tadi tuh katanya langsung diem, hilang. Jadi bener-bener langsung diem, hening, gak ada suara orang mandi. Ajeng yang gak berani buka pintu, dia balik ke kamar diem aja. Terus akhirnya dia kebangun karena suara aku sama si Eva ini yang tadi ngobrol. Kakinya Eva dikritikin. Gak itu dia bangun di situ tapi gak duduk. Cuma buka mata aja katanya karena dia ngerasa kayak, loh kok ada si Eva sama Marcel, kan tadi aku sendiri di kos. Pas udah saling cerita diem, cuma saling natap aja sampai akhirnya aku yakinin buat bilang kalau pas kalian tidur terus si Eva HP-an, aku diganggu, diketok jendela sama pintu. Jadi aku keluar kamar karena kesel malam-malam diganggu, aku gak suka. Si Ajeng nih bilang, Mar, jujur kamu ngerasain atau dibilangin sesuatu gak? Aku kaget dong. Di situ kok dia tahu? Karena pas masih di kos aku ada yang bisikin, Aku gak suka temenmu yang itu. Dia berisik. tapi aku jawab, enggak Nuh, gak ngerasain apa-apa. Ya jadi cuma cerita-cerita gitu, skip aja pas aku udah di kos. Aman-aman aja sampai aku dapet cerita sama si Eva kalau ternyata setelah aku pulang si Ajeng bilang ngawur. Pak, aku kok pengen Marcel gak pulang ya? Di sini sama aku suka soalnya dia bersih. Kata si Eva, Ajeng bilang gitu kok aku tanya, maksudnya gimana? Gak paham aku. Terus si Eva nanya, Mar, aku sebenarnya gak terlalu negatif, tapi kamu lahir hari apa, weton apa? Hari Kamu tulang wangi ya? Aku bingung dong, karena gak terlalu paham. Gak tahu Fa, emang kenapa kalau tulang wangi? Mar, kamu lupa tadi malam pas kita pulang itu malam suro. Bukannya kalau tulang wangi gak boleh keluar rumah ya? Hah? Emang kenapa? Kan belum tentu aku tulang wangi. Gak boleh Mar, kalau gak boleh ya gak boleh ngeyel banget. Ya kan gak tahu aku, yang penting gak kenapa-napa. Aku kira tuh awalnya udah selesai tapi enggak. Pas aku di kos sendiri, malam itu pas pulang dari rumah Ajeng, aku diganggu abis-abisan sampai gak berani keluar kamar. Jadi malam itu pas udah sampai kos, aku masuk rumah, salam dari salam awal aja, udah ada yang nyautin dari kamar satunya. Aku masuk kunci pintu, ganti, terus ke dapur bikin coklat. Pas bikin ini aku heran, kok ada banyak rambut di kamar mandi kayak rambut rontok yang bener-bener banyak. Jadi ya aku pungutin, ambilin, aku tali, aku buang. Nah udah nih, belum lama lagi baru aja mau nuangin air ada yang bilang, Kenapa sendiri? aku yang refleks bilang, udah pada pulang kemarin. Di detik itu juga aku langsung ngeh, loh siapa tadi yang nanya aku? Deg-degan dong, karena sendirian di kos. Aku cepet-cepet nyelesain nih minuman, aku bawa ke kamar. Aku duduk di kasur sambil HP-an. Nah, di sini aku agak gusar karena kayak aku tuh di kosan gak sendiri. Jadi kayak ada yang nemenin juga, hawanya itu dari luar kamar. Aku orangnya sensitifan sama kayak gitu, jadi gak tahan. Di situ karena makin takut, aku tidur. Tapi gak bisa sama dan sedikit info dari sebelum temenku nginep itu, aku gak bisa tidur 2 hari. Bisa tidur itu kalau udah dengar azan subuh baru bisa tidur. Dan itu pun bangun jam 6 gitu. Terus sampai hari ketiga aku bangun jari-jari tanganku ungu semua. Mataku bener-bener kayak ada hewan kunang-kunang terbang, rasanya kayak orang linglung. Balik lagi ke tadi aku maksain tidur sambil dengerin musik. Besok paginya aku lihat ada bekas kayak kecakar banyak di kaki sama tanganku. Kayak ada bekas lingkaran yang nekat sampai membekas. Tapi itu gak kerasa sakit, jadi ya udah gitu. Ada beberapa yang gak aku masukin ke cerita karena itu menyangkut kepercayaan masing-masing. Toleransi aja. Karena kalau aku ceritain tanpa potongan, nantinya takut ada yang gak suka karena masih gunain dupa atau semacamnya. Aku orang Jawa Timur dan keluargaku percaya hal kayak gitu. Sedangkan saudaraku gak ada yang percaya, jadi aku potong buat jaga kalau ada yang kurangnya. Aku cuma mau berbagi aja buat pesan juga, jangan berisik di tempat yang bukan tempatmu, biar pada makin jaga lisan dan perilaku.
Wow, story-nya panjang, tapi itu beneran bikin aku agak takut ya record ini. Literally got the chills. Thank you Marcel for sending your story, and thank you guys for listening to my first episode of Minnie's Horror. See you in the next one. Bye-bye!